Astagfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa qayyum wa atubu ilaihi bi niyatil qabul wa tamamil ghusl ma'mul ila hadrati sayyidina rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam sama sahabat wa quraba wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil nakhus wa husan Syekh Mahmud Amin Al-Banjari wa Syekh Muhammad Ain Al-Banjari Syekh Ali Al-Banjari Syekh Iskandar Akbar Al-Banjari thumma ila ruh Syekh Muhammad Sudi Al-Banjari, Syekh Muhammad Zaini Abdul Ghani Al-Banjari, Syekh Muhammad Al Barbazi Islamiyya, Syekh Syarah Al-Banjari. Arwahi abaina wa ummahatina wa jadadna qarabatina wa jiranina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina min al-ahyi minhum al-amwat. Al-Fatihah. Alhamdulillahi alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا نفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين. قال رضي الله عنه. Yang keempat lagi dah. Yalah yang keempat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Yang keempat halaman 80 di atas sekali. Sunat berpagi-pagi pergi ke masjid, tempat sembahyang Jumat itu. Sunat hukumnya. Kalau mencari duit untuk keluarga bakalan kelaparan, maka yang sunat ditinggalkan, wajib mencari nafkah sampai pukul 11 semaksimalnya. Dan masuk waktunya itu dengan niat fajar shadiq. Masuk waktu mandi untuk Jumatan. Fajar shadiq itu masuk sudah tak? Berarti kurang lebih azan, hendak azan subuh, pas azan subuh. Dan seyogianya hendaklah pada ketika berjalan ke masjid itu khusyuk, santai, jangan bergegasakan. Yakni tetap anggota serta hadir hati kepada Allah Ta'ala dan tawadhu pulang menuju masjid. Yakni merendahkan diri. Tawadhu itu merendahkan diri dan menghinakan akan dirinya. Padahal ia berniat di dalam masjid itu i'tikaf di dalam masjid itu hingga sampai kepada waktu sembahyang tiba. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Sahajaku sembahyang sahajaku i'tikaf pada ini masjid selama berada di dalamnya sunat karena Allah Ta'ala. 1 jam kita duduk di masjid lebih baik daripada ibadat sunat 60 tahun. I'tikaf di masjid berana aja bu, batunduk aja guring pulang. Lebih baik itu daripada sembahyang. Tambahnya on sesembahyangnya pulang. Mana di masjid, mana sembahyang pulang. 2 kali lipat pahalanya. Hingga sampai kepada waktu sembahyang, i'tikaf tadi. Dan hendaklah ia meniatkan akan menyegerakan kepada menjawab seru Allah Ta'ala kepada pergi sembahyang Jumat itu. Yang tersebut di dalam firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'a. Hai mereka yang percaya akan Allah Ta'ala, apabila diserukan kamu bagi sembahyang daripada hari Jumat, maka hendaklah kamu bersegera pergi kepada sembahyang Jumat dan mendengarkan khutbah yang mengingatkan ia khutbah di akan Allah Ta'ala, dan tinggalkanlah oleh kamu hukumnya wajib akan masyghul dengan jual dan beli.
Jadi jangan lagi jual beli pada ketika orang sudah azan Jumat itu. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man raha ila jum'ati fi sa'atil ula fa ka'annama qaruba badanatan. Wa man raha fi sa'atil tsalisah fa ka'annama qaruba baqaratan. Wa man raha fi sa'atil tsalisah fa ka'annama qaruba kibashan. Aqrana wa man raha fi sa'atil rabi'ah fa ka'annama ahda dujajatan. Wa man raha fi sa'atil khamisah fa ka'annama ahda baydatan. Fa idza kharajal imamu tuyatis suhufu wa rufi'atil aqlamu wa jatumiyatil malaikat indal mimbari yastami'una dzikra. Nah, ini kisah Hintalo dah. Barang siapa pergi ke masjid karena sembahyang Jumat pada saat yang pertama, artinya pandahuluannya tulak ke masjid hari Jumat, orang kada desa ikong lagi, inya sudah berdahulu, maka seolah-olah ia mendapatkan pahala menyembelih kurban akan seekor unta. Maka seolah-olah ia menyembelih kurban akan seekor unta. Banal pahalanya leh. Tulak mulaan. Amun pokol 10 kira-kira tulak dasar kadi desi ikong lagi orang. Timun pokol 11 ada orang. Amun pokol 12 banyak benar tuh orang. Dan barang siapa pergi pada saat atau pada jam yang kedua, imbah kita tuh ada orang bang menyesal, atau sudah ada orang seikung di masjid itu, lalu kita datang pulang menyesal nomor 2, maka seolah-olah ia menyembelih kurban seekor lambu. Nah, sama seekor lambu. Ini napa tadi hadis Nabi leh? Hadis Nabi leh? Kada gempangan hadis Nabi nah. Dan barang siapa pergi pada saat yang ketiga, pada waktu yang ketiga, berarti nomor 3-nya itulah, maka seolah-olah ia menyembelih seekor kambing biri-biri. Kenal kambingnya? Tapi kambing biri-birinya yang bakaran, yang bertanduk. Dan barang siapa pergi pada saat yang keempat, maka seolah-olah ia memberi hadiah seekor ayam. Pokok 12 lah nih. Dan barang siapa pergi pada saat yang kelima, maka seolah-olah ia memberi hadiah 1 telur. Berarti parak benar bang saudara. Entah lo kalau kita dapat. Maka apabila keluar imam akan membaca khutbah, sudah khutbah imam, maka dilipat akan segala suratan. Jadi lagi mendapat tulisan nang tulak-tulak tuh kada dicatat malaikat lagi, rugi benar. Dan diangkatkan akan segala kolam pena kada lagi nulis. Jadi nang pandudian tuh kada dapat lawan lagi cerita pak. Berilaan lagi kita. Dan berhimpun segala malaikat yang menyurat akan amal manusia itu. Jadi orang malaikat yang sudah mencatat-catat nih kan hendak mendengarkan khutbah juga. Jadi kada ada lagi orang nang dicatat isiden pada dekat mimbar malaikat ini berdiaman, padahal mereka itu mendengarkan zikir, yakni mendengarkan khutbah. 4 juga mendengarkan khutbah malaikat. Nah, jadi yang sempat itu diberilah lagi. Maka barang siapa datang kemudian daripada demikian itu, maka hanya saja datang ia mendapati sembahyang jua tiada baginya daripada fadilat sesuatu daripada Jumat. Kada mendapat napa-napa, cuman dapat sembahyang wara. Apa tuh contohnya leh? Kayak apa contohnya tuh? Hanya dapat makanannya aja menurut arwah tuh, betahlilnya kada dapat. Makannya nilai dapat, kada tahu kisah orang dari mulai Fatihah sampai nang
Batahlil sampai doa, kada tahu siapa nang tukang baca doa, siapa yang tukang baca tahlil, siapa nang tukang baca nang doa selamat, kada tahu, datang-datang langsung makan. Nah, kada tahu kisah. Inilah riwayat yang tersebut disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Nah, berarti ada kitab Ihya Ulumuddin di sini tak buat. Dan di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Dan pada setengah riwayat hadis yang sahih pula, wa fir rabi'ati dujajatun wa fil khamisati uspuran wa fis sadisati bibaydatan. Barang siapa pergi ke masjid karena sembahyang Jumat pada saat yang keempat, maka seolah-olah ia memberi hadiah seekor ayam. Dan barang siapa pergi ke masjid pada saat yang kelima, maka seolah-olah ia memberi hadiah seekor burung. Nah, ada burung uspur, burung pipit, yakni apa tuh bacanya? Lawan qaf lah. Burung apa ngarannya? Burung apa? Uspur nih, yakni burung apa? Hah? Burung darah koko. Kada uspur nih burung suwit tadi pang, cuma nih bahasa Melayu nih caki kah? Burung caki lah. Bahasa Melayu nih mun kita burung suwit jasrajen katilang. Burung kutilang. Cuma di sini bahasanya Melayu. Dan barang siapa pergi pada saat yang kelima, maka seolah-olah ia memberi hadiah satu telur. Bah, haloi benar. Nang setengah-setengah aja kita kira para azan hanya ke masjid. Leh, itu sadang benar tuh tengah 12 lah, dapat juga kambing kan. Lumayan sagan bakikah. Menhintalo sagan nang andaki di balai ini reh. Sagan betamat sigiannya cukup. Dan pada setengah riwayat hadis yang sahih pula, wafir rabi'ati napa to? Baidotan lah. Batotan lah. Bitotan. Wafil khamisati dujajatan. Wafil sadisati baidotan. Barang siapa pergi pada saat yang keempat, maka seolah-olah ia memberi hadiah seekor itik. Dan barang siapa pergi pada saat yang kelima, seolah-olah ia memberi hadiah seekor ayam. Dan barang siapa pergi pada saat yang keenam, maka seolah-olah ia memberi hadiah satu telur. Tetap hintalo pampiannya. Ada perubahan hintalo tuh bang sudah. Ini yang sebelum khutbah nih lah. Namun sudah khutbah kada ada kisah lagi, ditutup kurang kalam sudah. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala di dalam Ihya Ulumuddin, wasa'atul ula ila tulu'i syamsi wasaniyatu ila irtifaiha wasalisatu ila imbisatiha hatta tarmadul al-aqlamu warrabi'atu ila duha wal khamisatu ba'da duha al-a'la ila zawali. Apa lagi tak? Wow, fa, dot lah. Wa fadluha qalilun. Lihat ko pakai non ha. Tidak datnya. Wa waqtu zawali haqqus salati wala fadla fihi. Bermula saat yang pertama itu daripada terbit fajar. Nah, terbit fajar sudah kamu sigit. Ini kisah orang nang datang pertama. Sudah sekalian sembahyang subuh, kada bebubulikan lagi toh. Di musigit aja begena. Ayo, siapa nang sanggup? Tapi niat tadilah niat tulak yang pertama bulik ibarat nabi hira bakame itu ada apa bang? Begena di musigit aja bacang tabihira di musigit. Hingga terbit matahari. Ini yang dimaksud datang yang pertama tuh fajar, belum lagi azan subuh. Tuh nang kayak unta dapat pahalanya.
Dan saat yang kedua itu daripada terbit matahari hingga naik matahari. Terbit ya pasti sampai jam 7. Itu nomor 2. Sape dapatnya. Namun hendak dapat sape pukul tengah 7 sampai tengah 8. Tulak ke masjid. Itu kada bebubulikan lagi. Memang orang bahari disarka itu, Bang. Pokoknya pada hari Jumat itu bujur bemal orang. Tapi anehnya orang, kenapa mau nyaman pada kita? Kita nang behimat nih nang tulak ke masjid lambat benar. Masih hasa pamatok sama kikih lagi. Aneh juga lah. Nah ini orang memperhatikan, banyak kan orang memperhatikan amal, ilmu, agama itu diperhatikan Allah Ta'ala juga. Cuma berat, Bang, tergantung kepada iman. Dan saat yang ketiga itu hingga terbit matahari, hingga terhampar matahari hingga berasa panas, berarti pokok 9-an leh 10 kambing. Hendak dapat kambing jelai pokok 9 tulak. Nah di masjid situ kambing dapatnya. Panas pada tapak kaki. Nah panas saya sudah kan jam 9 itu panas itu. Dan saat yang keempat, saat ini bahasa Arab, bahasa kitanya jam. Dan jam yang keempat itu hingga waktu duha. Berarti nang tadi aja jam 8. Duha kan jam 9. Jam 8-an toh. Jam ketiga tadi jam 8-an tulak kambing. Dan saat yang keempat itu hingga waktu duha. Dan saat yang kelima itu kemudian daripada waktu duha, berarti jam 9 hingga jam seterusnya. Yang tinggi sampai kepada gelincir matahari. Berarti terakhir sudah toh yang kelima nih. Telur tadi. Berarti mulai jam berapa? Mulai duha telur dari lagi cerita bah kada dapat sapi kita. Aling hintalo wajib parai. Ya diam hintalo lumayan lok makan. Daripada nang kada lalu tadi kan bujur-bujur sembahyang ha. Dan fadilahnya itu sedikit benar fadilahnya amun terakhir. Dan waktu gelincir matahari yaitu hak bagi sembahyang. Sudah sembahyangan orang. Artinya kan sudah sembahyang. Nah, pengarannya sembahyang sunnah, sudah khutbah. Itu sudah sembahyang kan khutbah tuh ganti 2 rakaat yang ada dalam zuhur. Dan tiada fadilah di dalamnya. Kan dapat fadilah lagi. Amun sudah habis catatan amalnya. Malaikatnya kan berhimpun juga di parak mimbar mendengarkan khutbah. Malaikat dia berhimpun kita kada. Nah, jadi pokok anu lah kita sadang le tanggal tengah 12 dapat hintalo jadiem. Hendak pukul tengah 5 tulak pada babubulikan lagi. An saniwin pulang ujar kawan. Nya mengamalkan ilmu ini mun hahanyaran pada kan orang saniwin. Pampihannya orang namanya batu sanawen, wah itu mentahan, namanya tahan, menyeratahan bijuru sanawen juga, kalahian Pak. Nah ini adab yang keempat, tulak kamu sigit bancap. Jadi bilangan pahalanya ada 5. Pertama kayak unta, 2 kayak lambu, 3 kayak kambing, 4 kayak ayam, 5 kayak hintalo. Ada yang mengatakan itik tadi, uspur tadi. Ayo loh leh. Cuman yang pertama itu aja kita ambil. Nyaman main ngatakan, kada banyak main ngatakan. Untuk apa aja main ngatakan nangka ini seorang tulak pukul 12 ha. Kata apa hintalo? Jadi yang dikatakan. Bahari orang hintalo bang atau dengar hintalo jadi diam ya. Karena kada ada dapat badan atunnya. Unta apalagi atau sapi. Kambing pukul berapa tadi le? Pukul 8 leh. Pukul 8 leh. Nah, pukul 9 sampai seterusnya tuh apa? Ayam leh. Nah, dari pukul 10 sampai jam berapa berikutnya hintalo aja lagi. Sampai azan. Nah, itu hintalo aja lagi.
Hintalo. So, kayak kita nih dapat hintalo kuat, dapat hintalo orang arus hintalo. Memang amalan kita jadi salah ketujuh hintalo. Wajar aja dapat hintalo terus. Sekali setahunnya dapat daging itu kan berkorban orang. Dan adab yang kelima sayugianya bahwa jangan melangkah ia akan bahu orang pada ketika ia masuk ke masjid. Nang bagus tuh kada melangkahi bahu orang nang kaya itu ya tan. Rata lo sudah tuh rapat dilangkahi bahu orang tuh jangan. Tuh kada beadab kecuali ada ranggang kayak ini lagi nayat. Ini ranggang lo kada neh. Iya liwati. Itu mesti pacang mangikih ka bahu orang kada sah. Rapat tuh orang dudukan. Tuh bahari aman wah ini nang rapat kada boleh di belakang. Di hadapan kada rapat. Ya lo kok. Nah amunnya di hadapan tuh ranggang, di belakangnya rapat, toh kada apa-apa mengikih bahu orang. Kada ada masalah. Amun nang di hadapan baris pertama ini rapat, kedua rapat, ketiga rapat, batu kita di mengikih. Nah ini nang bermasalah nek. Amun inya nang hadapan masih ada lagi 10 orang. Nang kedua ada 20 orang. Nang ketiga ada 25 orang lagi muatan ini masih ganal pangayam alpalah umpamanya. Sedangkan di belakang sini penuh sudah. Nah, sedangkan kita disuruh isi nang di hadapan dulu. Maka kada jadi masalah ini. Ini lain hukum kada beadab. Malah lagi nang duduk di belakang tuh nang kada beadab. Kenapa maka di belakang dahulu duduk? Duduk lagi di hadapan. Kan di hadapan dulu nang diduluakan. Sampai disuruh imam gan belelembat sau pisang aja imam. Masih air lagi. Kada mau kalau di hadapan aneh benar. Mungkin kalat loh oleh saunya ini kalat benar ada pinyaman lernya masuk ke hadapan maka beberataan nih ketujuh di belakang ler benar di hadapan padahal di hadapan tuh paling mantap sudah tuh pahalanya apalagi sebelah kanan yang demikian itu karena yang demikian itu bahu kawan tadi hukumnya makruh tuh mengikih bahu kawan dan dipilih oleh kebanyakan ulama bahwasanya melangkah bahu orang yaitu haram. Nah ulama nang banyak haram mengikih bahu orang tuh karena mengganggu pikiran kawan sudah mahayal sudah i'tikaf sahajaku i'tikaf sunat karena Allah Ta'ala. Nah, berpikir kayak apa caranya aku nih supaya banyak boleh hiwak dalam pemikiran nang i'tikaf nih. Sedang asik menyambung hampang, kawan mana behu sare kawan rusak penyambungannya. Di pikiran tadilah pikiran terganggu pikiran orang. Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam man tahatta riqaban nasi yaumal jumu'ati ittakhadha jisran ila jahannama. Barang siapa melangkah bahu manusia pada hari Jumat, niscaya dijadikan akan dia titik kepada neraka jahanam. Jadi jembatan jahanam kayaknya kita ini nang kisah orang sembahyang leh Jumat cuma mengikih bahu orang. Mun kada sembahyang bang kada jadi katitiannya kada. Jadi apinya berarti. Ini kisah orang sembahyang Jumat cuma bahu kawan dikikih itu jadi titian jembatan nama di jahanam kayaknya tak. Akan tetapi tiada makruh bagi imam jika tiada sampai ia imam ini kepada mihrab itu melainkan dengan melangkah bahu manusia itu. Imam lambat pangjatang. Kan sunat bagi imam tuh sembahyang sunat setelah azan di rumah. Mbah sudah azan hanya kamu sigit. Orang panuh sudah. Lalu imam ini meliwati bahu-bahu orang karena hendak jadi imam, jadi khatib. Itu kada makruh hukumnya. Imam bang. Karena imamnya mendatangi wadahnya seorang. Jadi katakanlah hukum haram dan makruh ini bila di hadapan tuh belum sudah pak panuh. Amunnya kada panuh. Kada apa-apa mengikih. Kikih hasito. Jadi mulai Jumatnya kikih ya hasito.
Karena kebanyakan tuh di muhalawang nang penuh. Tahu aja, tahu ay, keluar di belakang bang. Maka jika tiada sampai kemudian dan demikian lagi tiada makruh bagi makmum melangkah bahu manusia itu jika ada pada shaf yang di hadapan itu lapang. Nah, ada bacaan di sini. Ada ragu lagi kita memelkan bujur juga kata dia aja. Ini ada bacaan di sana. Ada lagi muatan situ 2-3 ton. Amunnya pompong nih, ada muatannya lagi. Mati dulu. Tiada ada orang yang menutupi akan dia sekira-kira satu shaf ke hadapan. Nah, orang kada pacang menutupi ini atau 2 shaf, banyak lagi di shaf pertama sekian, shaf kedua sekian, shaf ketiga ada juga. Tetapi jika ada tempat yang lapang sekira-kira sampai kepadanya dan amun ada sih apa nih wadah lagi nang kada pacang ngikih bahu kawan, cari situ dulu. Bilanya kada ada lagi, kikih bahu kawan untuk mendatangi nang kosong tadi. Dan tiada melangkah akan manusia, maka yang aula kepadanya itu jangan melangkah akan manusia itu. Nah, utama itu kada melangkah bang, tapi kada makruh hukumnya. Dan demikian lagi tiada makruh melangkah akan orang duduk di pintu masjid. Nah, ini mahal jaga muhalawang nih. Di bestilah di muhalawang duduk. Siapa nang duduk di muhalawang nerjen? Siapa? Kucing. Padahal ada di dalam masjid itu tempat yang lapang. Nah, ayo aja hendak melewati orang nang di hadapan lawang toh. Tapi guruku ada dulu meninggal ada orangnya di muhalawang begana. Di hadapan masih banyak lagi ruangan di muhalawang tuh, Pak. Sampai mati mana di muhalawang begana. Meninggal situ, Bang, pulangan. Guru Hasan Bangil. Situ, Bang, lalu lalang orang, lalu lalang bilang tajijaki sejadah sidin. Padahal guru tadi tuh di dalam kepalanya tafsir Jalalain seabigian Quran lo ke Jalalain toh. Nah, tafsirnya pulang hafal sabigian. Belum lagi kitab-kitab nang lain. Tapi orangnya di muhalawang begena. Pas ini lawang, nah di sini hidden. Lalu lalang situ orang, lalu lalang nang mana santri tahu. Kedua ini lihat situ. Tapi santrinya ada banyak nang tahu, paling yang melokol 100 orang nang tahu. Karena di Bangilnya kada banyak jale orangnya 70, 80, itu Pak. Sedangkan orang masyarakat situ nang sembahyangan banyak benar. Santri-santri lain banyak juga nang sekolah di lain situ juga sembahyangan. Lalu lalang aja sih itu. Jadi aku periksa muhahidin tak berubah kadeda. Kalau umpamanya berkata hati hidin di tahun ini aja, di aku aja. Emang mentahun apa gerang? Mentah aja kada benih. Kadeh din disarka itu kelakuannya. Jadi imam kada suah seumuran. Istiqomah duduknya dari mulai aku datang sampai aku bulik situ pangan. Sampai jar bubuhannya meninggal tahun 2024 tadi kan 2023 tadi kan meninggalnya. Pokoknya beberapa kadeda 5 tahun lagi beliau tuh meninggal. Di situ aja meninggalnya arahatan sujud di den. Anak Husain Qadri. Husain Qadri itu kan perguruan dari guru Sekumpul. Disebut dengan Raja Gandang di Martapura, Kalimantan Selatan. Ahli dalam gandang. Menuntut ilmu Husain Qadri itu kada suah kemana-mana di Martapura tuh, Bang. Di Martapura tapi dia menuntut ilmu sampai marifatullah. Kada lain sekolah. Ibarat bahasa kita di daerah Tambilahan nih, Bang. Cuma di mana ada guru situ datang, mana ada guru situ datang sampai marifat. Tapi otaknya mantap. Napa nang didengar langsung masuk. Napa nang dilihat langsung masuk. Kada kurang, kada lebih. Pandirannya pulang kada tapi ada. Kata Bang
Adab yang keenam, ya. 10 adab merta. 10 berapa? Sedang berapa nantinya? 10 perkara. Iya. 10 perkara. Yang keenam lagi adab Jumat nih. Haram lalu pada hadapan orang yang sembahyang. Padahal ada hadapan orang yang sembahyang itu tiang atau di wal to ano sutrah malalui di hadapan orang sembahyang itu hukumnya haram. Umpamanya nila menghendak lebih jelasnya ikam nih sajadah lah kan orang tuh lalu di sini tuh kada haram. Tapi bila lalu intang garisnya ini itu nang haram. Karena maliwati sudah sutrah orang, diwal orang sudah. Atau tadi apa ngaranin tihang. Ini nah tihang. Kau kuati aku nih kuati pada 7 tintang tihang sini bersembahyang di belakang tuh. Nah, aku di sini sembahyang nah. Ada orang maliwati di sini haram. Karena sudah ada nih diwalnya di sini. Atau umpamanya orang nih sajadah, sutrah ngarannya. Ini kayak ini sejadah umpamanya nah, ini sejadah kan sini nah, nih sana sejadah. Ini di sini berjejak. Nah, bahagian sejadahnya ini dilalui, ini nang haram. Tapi bila di luar daripada sejadah kada atau di luar tiang lagi di sini, ya di sebelah sini kada apa-apa. Jadi jangan nak lalu-lalu. Tuh halal darahnya toh. Aku suah dulu di pemangke. Allahu Akbar. Ini masing-masing pang membawa sejadah. Santri baru ini kata di basa pang. Ini ketahuan benar dia jadi santri baru nek. Kata di basa, jadi pang kata di adab. Orang itu sudah belajar kan. Jadi pasnya hendak lalu, pas nang hadapanku, harus surung itu tumpukan kayak itu nah. Ratan sembahyang nih, tok aja takajud. Soalnya orang kandangan langsung berundingnya tiga. Apakah itu aja sembahyang kawan tuh aja. Dintang kayak ali nabi aja. Apanya menumbuk aku tadi ya. Siapa yang menumbuk kamu aja? Siapa yang menumbuk ikaman? Jangan dijaga pang orang kendangannya. Tuh pang aja, nang sembahyang atau menumbuk aku aja. Nah, ini jangannya tadi aja. Aku garang kau aja makan sembahyang di tumbuknya. Aku aja lalu di depannya aja. Wajar aja bubuhannya. Nah bubuhannya lagi nya. Padahal kendangan tak salah pang. Untung kau dibunuhnya aja. Ada nol itu bocap. Karena halal darahnya. Jadi seandainya ditumbuk mati, ada berdosa lalu nang sembahyang tak. Karena nang lalu ini iblis baikungan. Kayak nama nanarai kana. Jangan anak seorang lah, anak seorang lalu situ pang melempar. Variannya lah cita pe cucu lalu. Anak ditampilingnya udah bakal nih tuh hak orangnya. Ya ada kawan sembahyang bertamparan kayak aja. Jadi adab yang keenam jangan haram hukumnya maliwati hadapan orang sembahyang. Dan barang sebagainya seperti sutra diandak situ, apakah tanda-tanda supaya kita tuh sembahyang jas kah diandak mun kita pakai jas atau tas kah kita andak di hadapan. Karena sabda Nabi SAW li ayyaqifa ahadukum arba'ina sanatan khairun lahu min ayyamurra baina yadayil musalli. Artinya sesungguhnya bahwa berdiri seorang kamu 40 tahun terlebih baik baginya daripada bahwa lalu ia di hadapan orang yang sembahyang. Oh my, berdirian marhaban 40 tahun. Sakit kalau tak? Makan kada, minum kada, guring kada, berdiri aja. Berapa lawasnya? 40 tahun. Itu lebih ringan daripada meliwati orang sembahyang. Meliwati orang sembahyang paling 2 detik selesai kan. Sedangkan berdiri marhaban tadi berapa? 40 tahun kada si makanan, kada si minuman, kada si guringan. Siksaannya tuh kayak apa rasanya 40 tahun berdiri. Han. Jadi kada baik lalu tadi pang, makanya haram hukumnya. Kau aja tuh memahami itu nungkak itu tuh. Kada diterang akan benar kan.
Tetapi jika tiada sesuatu di hadapan orang yang sembahyang itu, maka yaitu makruh lalu pada hadapannya itu dulu bersajadah kadadahan. Maunya kita ini membawa sajadah sabuteng bila hari Jumat to. Empar di hadapan. Yang sudah beemparan maka itu masih juga lagi dilalui kawan. Tunang haram. Amunnya kadida napa-napa tanda itu hukumnya makruh nangka ini nak ada tanda lo kan langsung kita sembahyang Allahu Akbar lalu orang di depan kita makruh hukumnya ada haram pada iwas kali di tanda depan ini ada kisi itu anak lilin di gebuting lilin situ begana masih jurang lalu lagi terlalu banget. Dan sunat bagi seorang sembahyang itu bahwa duduk ia dekat kepada tiang. Nah, ini orang tasawuf nih tiang di papara kiai cita pai tihang. Seorang kata khutbah di imam juga baik di tihang kena kali danang pacang liwat di tihang situ. Apalagi tihangnya tadi pulang kenal tambah man lagi. Atau diwal sakira-kira antaranya dan antara kakinya itu 3 hasta atau kurang daripada 3 hasta. Maka jikalau tiada mudah akan yang demikian itu, tihang panoh dia alim berataan orang nang sembahyangan. Kayak kami behari itu teh dihiga tihang berebut. Berataan tahu Bapak? Ngalih bener nek. Maka sunat ditaruh di pada hadapannya itu sesuatu yang menegahkan akan orang yang lalu di hadapannya itu. Nah, anda kisah sajadah. Sama aja juga tentang tihang. Sama batihang juga walaupun sudah baka ini nah. Pengarannya ini sejadah panjang nih. Anda pulang sejadah. Tapi sejadahnya yang pas-pas jam bawa jangan nangko anal. Ranggang masjid kena. Kau orang kan purun menjejak kadang. Nang sa ada loh kok sejadah genal nang tahan segan pa imaman nang kayak ini genal Berataan nang kayak ini nang ayungan 2 muat 25 21 nare lagi. Tapi memang nyaman pang berenggangan nek. Amunnya rapat benar tuh ya kawan kalau kata masam ketiak. Maka jikalau tiada dapat yang demikian itu kadede bisi sajadah atau kata bawa maka dihampirkan tempat sembahyang. Maka dihampirkan tempat sembahyang itu dihamparkan kan dihampirkan kah? Dihampirkan tempat sembahyang. Maka jikalau lemah akan yang demikian itu maka angka gores khat bawa kapur sepedol bawa. Ini kisahnya orang nang sembahyang di masjid nang kada beempar napa-napa. Maka ini kan beempar sudah nah. Nah, ini tahu benar sutranya ada sudah garisnya ada sudah. Nah, di garis di Makkah. Orang bahari jarang mang betanda masjid nih. Orang wah ini pita pintar sudahnya mengaji juga tukang ulah tikar nih. Tahunya mendengar sekali ulahakannya, apalagi orang kafir tahu benar keperluan orang Islam nih. Tadi hulu orang kafir mau ulah daripada orang Islam, karenanya ahli perdagangan bang, apalagi Shanghai, tambah lagi tahu benarnya orang Islam. Ini orang Islam ini butuh banget lawan mesin ingkol, mesin diesel, ulahakannya walau murah, anca prakai, tahu benarnya. Han sampai kebutuhan orang sembahyang, tahunya. Sampai kebutuhan orang nang dibacanya tahu juga nya. Ini mungkin beberapa kertas kitab apa Quran tuh banyak buatan orang kafir. Ini tahu benar bang. Keperluan orang Islam tuh perlu tahu benarnya. Nang keuntungannya itu seganinya. Maka jikalau lemah akan yang demikian itu maka angka gores hat pada hadapanmu. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam istatiru fi salatikum walau bisahmin. Dindingi olehmu pada ketika kamu sembahyang dengan sesuatu jika dengan panah sekalipun. Andaki panah situ. Maka di apa-apa orang bahari pang wah ini sinapang menibir polisi atau pistol. Andaknya oleh polisi di hadapan ada nawaninya beparak. Lihat bajunya gan takutan sudah.
Banyak orang nang singgah di higa rajin nyat bajunya dari jelaman. Bari teh di higa. Tadi kabakarannya subarang di tangan bubuhan intelijen. Nah, iya leh, di tangan lo leh. Di Sungai Buntu kayaknya. Nah, bisa kena kabun kita tak. Faman ijtaza ihtazaka ijtazaka jim lah. Faman ihtaza jika jim kahak jim lah. Faman ijtaza bihi fayambaghi ayyadfa'ahu. Bermula tiang dan dinding dan khat dan kain atau tikar tempat sembahyang yang terhampar itu semuanya had bagi orang yang sembahyang. Nih, had nih ngarannya. Dinding, had juga ngarannya. Tiang, had juga ngarannya sudah. Jadi kada perlu lagi hendak besesapidulan sarik orang masjid. Cuma orang ini mah rusak masjid. Orang sudah pakai tikar, ada dinding, sudah ada tiang. Apalagi wayah ini, tambah lagi nyaman. Tikar hamba-hamba lo kono, tabal-tabal wah ini tambalnya. Nih bos leh. Nah, tetamu kita nang tabal tuh leh. Nang mana toh? Di Siak leh. Nah, di Siak hari Sabtu tadi. Besi pulang leh. Oma nyamannya kayak di dalam kulkas sembahyang. Jako mudahan kawak junang kayak ini. Nih bilang limboy paloh di masjid. Sekali pengumuman impak kita tahun bulan ini 60 juta sasakian. Nah, daripada beimpak itu bagus orang asin nang kanal juga. Aku iti ya kada ke bawah. Masjidnya halus nang anunya, nah pengarannya nih asinnya berapa? 5 pika leh. 5 pika aja kita pai. Masjidnya halus saja. Tapi dingin kayak makari panas di luar, sekali masuk ke dalam bujur-bujur kayak dalam kulkas. Oh, majako nyamannya. Sekalinya aku berubah di situ. Kalau orang bubuhannya tuh ada di matinya aslinya. Majako dermawannya orang sini. Kita cis mati. Keluaran jadi bau kayaknya aja. Malar. Masjid memalar. Nyaman, bujur nyaman kayak itu nang dicari-cari itu leh. Bepala atau beisi nang beisi raja pang ceritanya kan raja ampun masih gitu cocok aja menyumbang aja kan di 13.000 gulden. Wah, 13.000 gulden menyumbang karena Soekarno karena saldo Soekarno kosong disumbangnya oleh Raja Sultan Syarif Qasim 13.000 gulden. Orang dari gulden mengarangnya. Nah ini udin bener ya. Disetarakan lawan duit sekarang 1.100 triliun membantu Soekarno-Hatta untuk membangun negara Republik Indonesia sampai ya Kak provinsi-provinsi lain. Mun dibangunakan Karyau nih bahar penar jalan deh. 1 triliun tuh berapa juta? 10 juta leh. Hah? 1 triliun tuh berapa jalan? Cobalah. Bisa juga bitung nih. Berapa? Sejuta. Hah? Ada tahu 1 triliun. Berapa? Juta-juta. Sejuta orang lebih ya enak kok. Sama hungangnya kita. Kan ke 10 juta ada 1 triliun. 1 triliun itu 1.000 miliar. Nah, iya kok 1.000 miliar kalau. Nah, kali 1.000 pulang. Amonnya 1.100 triliun berarti ya 1 juta tadi. Banyak benar. 1 triliun tuh mun dibangunkan jalan dari sini kapan baru tuh asli tol. Kayak tol lah, ada kayak tol. 1 triliun tuh kan 1.000 miliar. Nah, di sini itik bener ya ada nang duwe kong sama liar. Banyak jasanya inhale nih kada sedikit lawan Jakarta. Tapi ngarannya tidak pernah terbuat di dalam buku sejarah PPKN. Soal tak buat belajar SD, mana siapa yang soal belajar SD? Yot, soal lah. Sultan Syarif Qasim terbuat dalam sejarah soal lah.
hidin menyumbang sekian-sekian kali suah aku mendengar. Nya bila ada orang Islam, kiai kah, ulama kah, habib kah, kada mau nya membuat ke dalam sejarah. Kada mau lalu karena orang tuh takutan Islam nih bertambah pesat, tapi nyatanya tetap aja bertambahan maju Islam. Karena orang Islam saja uja bunawas juga kada kawa didustai ngaran hati uja bunawas. Hati orang tuh kada kawa didustai. Menyendak takurihing tepang sudah menyakadin apa kurihing diulah kada nyaman. Kelihatannya orang tuh takurihing diulah kada nyaman lalu di teh. Tapi kalau nyata kurihingnya asli, nyata nanta pancar benyo, nyaman teh hihi, ya padahal hati muara benar. Kenapa tak kasih itu kisahnya tadi? Jadi bermula tiang dan dinding dan khat dan kain atau tikar tempat sembahyang yang terhampar itu semuanya had atau batasan. Had to busia menai artinya bahasa kitanya batasan. Bahasa orang di sini langsung di anunya di bahasa Indonesia akannya di bahasa Melayu akannya had nih. Bagi orang yang sembahyang. Jadi had sudah nang tikaran kayak kita dudukin ya. Maka barang siapa melalui dengan dia, maka siogianya bagi orang yang sembahyang itu bahwa menolakkan akan dia. Boleh menolakkan menahan menjulungi tinju tadi boleh. Karena sudah ada nang kayak ini adab nomor 6. Yang ketujuh, sunat bahwa menuntut akan sof yang pertama. Karena fadilahnya sof yang pertama itu amat besar. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ghassala wa ightasala wa bakara wabtakara dintua wadana minal imami wastama'a kana lahu dzalika kafaratun lima bainal jum'ataini wa ziyadatun apa bacaannya tah? Salah wazia atap kemana nih? Kafaratun waziyadatu salah sati ayamin. Barang siapa membasuh kainnya dan mandi hari Jumat, kain ditapas, mandi pulang, dan pergi ia berpagi-pagi ke masjid. Artinya pukul berapa nih? Pukul tengah 5 tadi. Dan dekat ia daripada imam pulang. Dan mendengar ia akan khutbah Jumat pulang. Niscaya adalah baginya demikian itu penebus atau kafarat, yakni menghapuskan bagi dosa yang antara Jumat yang pertama hingga Jumat yang kedua. Sampai Jumat ke depan tak hapus saja dosa. Tapi ini kisahnya dosa yang tidak disengaja lah, membasengaja lain lagi judulnya. Dan lebih lagi 3 hari pulang berarti 10 hari jadi pulang. 10 hari jadinya lebih 3 hari, Bang. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satun lau ya'lamun nasu ma fihinna. Napa tuh bacanya? Ra sebiji aja kah? Hah? Oh, lam lihat dak. Melam ada begini bacaannya. La raqadu. Kayak itu toh lam taukid masuk ke dalam PL. Salah satu lau ya'lamun nasu ma fihinna la raqadu raqadul ibili. Jadi maf'ul bih. Jadi maf'ul mutlak. Raqdul ibili fi talabihinna al-adhanis safil awwali wal ghaddi wa ilal jum'ati. Bermula 3 perkara jikalau mengetahui oleh manusia. Nih manusia nih mentahun yang 3 perkara nih. Barang yang di dalamnya yang 3 daripada beberapa pahalanya itu niscaya melazimkan, melazimkan kah melarikan kah? Niscaya melarikan dan mengajarkan ia akan ontanya dengan lari yang pantas. Pada menuntut ia akan pertama pahala. Muntahu.
lajunya membawa kendaraannya. Orang yang bang, nah itu dianunya dicarinya benar, encap ke masjid nangka itu mennya taho. Dan yang kedua, pahala orang yang sembahyang pada shop yang pertama. Ini shop yang pertama nih. Dan ketiga, pahala orang yang berpagi-pagi kepada masjid karena sembahyang Jumat dan karena sembahyang Jumat. Nah, katanya mantap. Kita ulang. Bermula 3 perkara jikalau mengetahui oleh manusia barang yang di dalamnya daripada beberapa pahalanya itu niscaya melarikan. Ya lo kok melarikan apa? Melarikan dan mengejarkan ia akan untanya. Artinya dilajuiakannya benar kendaraannya itu dengan lari yang pantas. Pada menuntut ia akan dia pertama pahala. Hendak mendapat pahala nomor 1. Lalu melarikan kendaraan ini dengan kencang. Lari berapa tuh yang menunda? Lari 80 lah leh. Itu pantas atau tak? Sudah 100 kan sudah goyang dah. Binggul dah hendaknya. Nah, maka itu. Orang yang pagi-pagi kepada masjid karena sembahyang Jumat. Orang yang bang dan kedua pahala orang yang sembahyang pada shop yang pertama. Jadi yang pertama melariakan laju-laju supaya dapat pahala yang pertama nih ke masjid nih. Berarti itu bagian benar. Nang kedua pahala orang yang sembahyang pada shop yang pertama, mengejar pahala yang pertama. Nomor 3 pahala orang yang berpagi ke masjid karena sembahyang Jumat, tapi hendak melaksanakan sembahyang Jumat. Jadi balakas orang nih kisahnya mentaho, tapi kada tahu pangjar Nabi. Cuman sayangnya lah di sini kada dipadahakan nih. Napanya gerang pahalanya toh. Nang pertama, nang kedua, nang ketiga, kada mendetail padahakan tadi unta, sapi gitu bener ya. Masih hay lagi kita beli lembat telak bah. Entah lu ya diam aja. Nah, lagi muka itu. Adab nomor 8. Apabila keluar imam dan naik ia ke atas mimbar si imam ini. Ya bahari orang mana khatib, mana imam. Wah ini orang berbagi sudah. Muazzin adol. Ma'asyiral azan kedua udin. Imbah tuh pulang nang tukang khatib Iwan. Nang jadi imam Ali. Nah, 4 petugas Jumat. Oh ini alasannya ini apa aja? Alasannya supaya terbagi. Itulah arti bermasyarakat. Jangan. Ada hungang juga bang sebenarnya. Ini sebenarnya imam dan khatib Bilal itu, nih aku seorang pengalaman lah ada satu pondok. Pokoknya kita pang itu bang setiap Jumat. Nang lain kita kawa karena kada mandat. Bujur seikong jantai gitu pang. Lagunya gitu pang juga bila berubah tampar nang waguruan. Suatu tarik sitin ada nang lain lagu nang ada kakaruan. Jadi Jumat tuh gitu pang 3 tahun 4 tahun nang di situ. Kayak itu pang, ngintu pang tukang bang. Imamnya pang ngintu pang juga. Kan itu berubah. Khatibnya pang. Khatibnya nah itu makam khatib bobo-bobo. Mau imamnya gitu pang. Nang jadi imam nih si Ikong tuh bang. Menjadi khatib adalah berdua bertiga. Mungkin kalau tahan lagi lo kok ini ketuaan sudah tuh pang jadi imam tuh. Khatibnya pulang ke kawasan santai nih berkuroko. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'.
Qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha asyaran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Habis. Barakallah ya langsung. Tidak tamu belum? Tidak. Panjang kita nih. 3 depa. Nah, jaka tekan di kantin. Apa lu sebenarnya khutbah. Habis sebatang rokok. Nah, jadi jangan disalahkan makmum kalau makmum beli lembat ke masjid. Karena tukang khatibnya apa teh? Panjang benar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani bacaannya tuh leh. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Nah, di antara dua khutbah itu zamannya itu kabul benar doa atau tambahi. Lain nang kayak di HP itu tambahi lagi. Nah, itu bini. Amun ini kada Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya, kita tambahi Rabbana atina fid dunya hasanah dalam hati kah dimuntong kah? Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rasulullah sallallahu alaihi. Karena aja doa di antara dua khutbah itu dikabulkan oleh Allah taala, artinya pintu langit terbuka juga selain daripada was'aluhu min fadlihi yu'tikum. Di samping itu betul khutbah kedua lagi. Nah, kalau di Martapura terpanjang sedikit, aku kurang lebih lah di pari 7 nih panjangnya. Ada panjang, sedang panjangnya. Kalau di Pamangkih ada panjang. Pokoknya aku suah taguring hari Jumat gitu Pak. Sekali bangun, hayya 'alas shalah aja masjidnya dari pondok kami itu sama lah kapar 7 sini kurang lebih. Kapar 8 lah anu Haji Ali Aspar situ. Itulah kurang lebih jauhnya. Langsung aja mandi, orang sudah azan kedua. Buka aja lagi maraton nah masjid. Ya sampai masbuk, enggak ya Pak? Masbuk paling 5 menit lebih, 7 menit lah kira-kira. Ya sampai orang sudah rakaat yang kedua sembahyang. Masbuk kan naranya. Nah, jadi bila masbuk Jumat ini bila dapat serakaat, tambahin lagi serakaat. Bila kada dapat keduanya langsung aja duduk. Allahu Akbar. Langsung duduk, orang tahiyat kita 4 tahiyat, imam salam kita menggawinya 4 rakaat. Katakan nih 4 rakaat 2 kali tasyahud. Jangan karena 2 aja juga. Salah kecuali kita dapat rakaat. Paham ya kalau teh? Kita datang nih imam sudah tasyahud. Jangan kada jadi sakakaliha. Ya, kada jadi sakakalahiha itu lain lagi itu. Kada dapat Jumat sama sekali. Memang kita kan dapat hinta lo, tapi kita dapat kulit hinta lo. Nah, orang membuang kulitnya barang, kita melihat kulitnya. Jadi pas itu waktu itu, jadi orang ini sudah hampir salam. Begitu aku Allahu Akbar duduk, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, kayak lagi Allahu Akbar. Gak ya sampai yang juhur. Niatnya tetap usolli fardal Jum'ati rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala, tetap 2 rakaat usallinya tapi menggawinya 4. Kada saku di sini. Tahu mah kayak antara lain nih. Di hujung-hujung jauh banget lagi nih masalah Jumat kayaknya. Kemudian lah selawas aku sembahyang di situ pulang kada ida yang ba'alih ka ayat-ayat yang lain. Sabihis tuh Pak ngelawan nang Al-Ghasyiyah. Hal ataka hadisul ghasyiyah. Cuma lihat tangan kampung lah, juga situ wajar ya kan kota santri Bang. Kita sini inatain aja dan keluar lah hari lagi mau. Aja lah, lebih panjang. Cuma sayangnya kita nih anu nah pengarangnya nih khutbahnya panjang. Ini Bang masalahnya imamnya handap. Kayak Allah ma'inni ala zikrika jahan, menyingkat itu bisa harap benar kalau soal menyingkat amalan. Tapi wajar aja kan tanda ahli fakih, khatibnya handap, imamnya panjang. Itu tanda ahli
fikih. Amun khatibnya panjang, imamnya handap tu ahli takayikih. Itulah kurang lebih itu kata kita di hukum. Ada juga orang nak tahu ahli fikih, panjang khutbahnya, apalagi imamnya handap. Alasannya kada nyaman. Ya alasan tahu ay, alasannya kada nyaman. Tahu ay, hukumnya cuma kada nyaman tadi lawan masyarakat. Lebih mengutamakan masyarakat daripada hukum. Adabnya berapa tadi? 8 lah. 7 kah? 7 lah. Yang ke-8 lagi, apabila keluar imam dan naik ia ke atas mimbar dan duduk ia maka haram bagi orang yang hadir di dalam masjid itu mengerjakan sembahyang lagi tiada sah sembahyangnya itu. Nah, jangan biasa sembahyang lagi. Kita ulangin nah. Apabila keluar imam dan naik ia ke atas mimbar dan duduk ia sudah si imam tadi di atas mimbar, tinggal khutbah lagi orang masyarakat sudah, maka haram bagi orang yang hadir di dalam masjid itu mengerjakan sembahyang lagi tiada sah sembahyangnya itu. Ini orang nang di dalam masjid, katakanlah yang di dalam masjid. Adapun orang yang baru masuk, lambat datang. Nah, kayak kita rajin lambat datang, pelambatan memang, besar pelambatan. Yang penting sembahyang, jangan yang pentingnya. Maka dalam masjid, maka yaitu sunat sembahyang 2 rakaat, ngarannya tahiyatul masjid, yaitu yang terlebih aula atau disertakan dengan 2 rakaat sembahyang sunat yang dahulu daripada sembahyang Jumat. 2 kali berarti salam basalam naik pulang. Pertama sembahyang tahiyatul masjid. Nomor 2 sembahyang qobliyah Jumat. Ini itu caranya. Kayak itu caranya lah. Hari Jumat nih. Jadi tidak ada alasan nak nggawe Jumat nih, tidak ada alasan. Kecuali memang salam sudah imam. Nah kalau imam salam sudah, nah tuh mau kada mau am tuh sembahyang aja di rumah, sembahyang juhur. Kalau ada Mekah kalau tadi hangkoi perenya kada ngaran, seorang ngobrol di rumah, ada sadar lagi bahwa orang sudah selesai khutbah masjid kada tapi nyaring miknya umpam kata tapi kada ngaran. Itulah ke masjid nih kada sawat lagi, nah sembahyang juhur di rumah. Atau 2 rakaat qadha subuh. Tetapi wajib disimpankan sembahyang 2 rakaat itu atas yang sekurang-kurang yang memadai dengan dia. Dan makruh bagi orang yang hadir pada ketika itu berkata-kata melainkan masyghul dengan menjawab bang. Boleh aja kalau menjawab bang. Maka yaitu sunat. Dan kata Pakihi di dalam syarah Bidayatul Hidayah ainukil, ia nukil daripada Imam Al-Ghazali dan Imam Harmain haram pada ketika itu berkata-kata atas orang yang 40 yang jadi dengan dia Jumat itu. Tetapi yang mu'tamad pada Imam Nawawi dan Imam Rafi'i yaitu makruh saja. Makruh aja. Bila datang aja. Nyarai aja. Bapak tadi aja. Kasampan aja. Tuh, senku aja kayak ujik tadi aja. Pandiran. Orang sudah khutbah. Makruh hukumnya. Ada yang mengadakan haram. Apu umpat nang haram. Nyamun soal hukum ini bagus umpat nang karas daripada nang lama. Takutnya bibinnya. Mana akunnya nang haras nang lama? Ini kayaknya bandiran tuh di masjid. Makruh nih aja. Ada yang membolehkan aja. Nah, paham tak? Karena mempati orang kacau masjid. Ini judulnya karena masjid itu hanya 40. Itu nang wajib Jumat ada mustautin. Hukum asalnya toh. Cuma aku ada mendengar Habib Baha aja Gus Baha. Bertiga kan Jumat ini jasah. Nah, terus Baha matang 40 aja bila pulang nah. Tapi ada imamnya yang membolehkan. Taklid pulang lawan imam yang membolehkan. Imam siapa nama membolehkan? Imam si Ano, siapa ngarannya Nu'man tuh, siapa ngarannya Nu'man? Imam Hanafi boleh 3 orang, tapi syaratnya
samunyaan mengikut kepada Imam Hanafi. Cara-cara sembahyangnya tuh kayak Imam Hanafi juga. Jangan sembahyangnya kayak Syafi'i. Orangnya kayak sama dia kayak orang berzakat lah. Nah, ingat kan nang berzakat nih. Duitnya umpat Syafi'i. Duitnya umpat Syafi'i nih. Itu makal ngarannya. Imam Syafi'i wajib baras 2 kilo 7 mata. Adalah baras 2 kilo 7 mata ini amun diduitakan kurang lebih 40 hingga 50 ribu. Lalu orang nih kada hendak bayar baras, alasannya ngalih bayar, alasannya ngalih menukar baras, lalu julung duit hajat, sah lah tuh zakatnya. Kada. Kenapa kada sah? Karena umpat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kada boleh bazakat dengan duit, kada boleh bazakat lawan kurma. Kenapa? Sebab karena makanan pokok kita adalah baras. Apa nang kita makan, itu nang kita bayar. Kayak apakah alasannya kada kawa uji Imam Syafi'i? Sama dengan orang yang mati, amun inya ada hutang sembahyang 10 tahun, ujar Imam Syafi'i bayar 10 tahun. Nang membayarakan ahli waris. Tanganga tajulur kalimut nang ahli waris membayarakan hutang abah. Itu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini nang nyata-nyata aja. Makanya kadida sejarah Imam Syafi'i itu kasap kada maunya. Dadanya kisah-kisah kasap-kasapna. Nang ada itu Imam Ghazali. Nah, Imam Ghazali karena imam mujtahid fikih itu harus nang nyata. Karena fikih bila melihat dengan nyata berzina, melihat kemaluannya keluar masuk, ada 2 orang laki-laki melihat, maka itu asli orang berzina. Tapi bila mendengar telinga aja orang di situ bermain, lalu dilaporkan ke hakim, itu kada sah. Imam Syafi'i mujtahid, Bang. Jadi kayak apa? Amunnya hendak baduit juga, amun hendak baduit taklidnya Imam Hanafi, kemudian duitnya sama dengan harga kurma juga paling kada. Nah, jadi kami selama musyawarah itu muzakarah itu duitnya 400.000 rupiah amun hendak baduit juga, atau 200.000 kurangnya. Ini dolok sebenarnya mun baras. Jadi kalau hendak berduit pakai Imam Hanafi. Karena Imam Hanafi boleh pakai duit. Lalu bagaimana orang yang zakat? Ini kita salah nih, narik sudah pembicaraan daripada tadi lah. Cuman ini emang menghadang zakat kita nih kayaknya 5 tahunan lagi sampai nah. Nah, jadi umpamanya kayaknya pian hendak berzakat. Bila orang baulah amil, orang nih baulah amil zakat di masjid. Amil zakat tadi barasnya nintu pang dibulik-bulikakannya. Itu kada sah juga. Yang paling nyaman perasaanku sudah kada beamilan. Kalau beamil bila inya alim, ayo jika kita beamil. Tapi bila inya kada alim, berbahaya. Banyak terjadi di tembilahan. Tembilahan itu ada surau, ada amil. Ada surau, ada amil. Ada surau, ada amil. Barasnya itu pang dihurupannya. Ada orang datang pakai baras, terima baras. Ada orang pakai duit, jualinya baras nang into. Padahal ini amil. Amil tidak memiliki baras. Baras ini milik masyarakat. Amil hanya diperintah untuk menerima, bukan untuk menjual. Nah, jadi caranya bagaimana supaya selamat? Jadi ada kerjasama lawan pedagang. Jadi bila tukarna pedagang, kayaknya keuntungan bagi 2. Itu bang ngalih cada kan? Gawil aja, kamu kayak di Pulau Palasa gawil Udin. Bah, Udin ya aku jual deh. Banyak kayak aku bekerja sama lawan Ale. Ini aku le, kamu tukang jual di baras, ayo aja Ale. Paham lah, paham aja kok aja Ale. Jadi kena datang Pak Jigapar kanu Ale anu kar julongnya anu aku baras. Aku ambil, Pang. Kena datang rumah pulang menukar pulang anu Ale anu julongnya anu aku baras. Ini aslinya nukar nu orang bedagang. Kada nukar na aku. Kalau nukar na aku enggak turang nemponya karena amel. Nah, inilah banyak terjadi di tembilahan. Sudah kita sampaikan tuh beberapa kawan nah ada bisi pengajian di lain jadi disampaikan. Akhirnya wah ini alhamdulillah sudah mulai nyaman sudah. Ini di sana sih pakai ada kaitan lawan pedagang.
Jadi orang ini nukar ke pedagang. Atau si amil tadi bestilah menukar 2 pikol dia nukar. Monopoli juga nih, nak montong. Pah jaga aja. Jadi beres nukar periannya sekilo, hidian 9.000 jualnya 10. Sawat nang 1 ton orang menukarkan berapa duitnya? Juta kan? Kan lumayan. Segan si amil, upah-lapah nih. Pintar pulang amilnya lah. Kan jadi aku jadi amil muka itu. Lumayan kan seharian menerima yang ada juga orang nama antar ke masjid. Ada juga orang yang mantar. Makanya wah ini bubuhan apa ngarannya tuh basnas apa ngarannya? Basnas lah. Ah? Basnas. Basda. Apa tuh? Badan Amil Zakat daerah lah. Ah, tahu ini mau ditambilan ngarannya bazis lah. Bazis lah, Badan Amil Zakat dan Infak dan Sedekah. Ini basda di sini lah. Nah, karena dikumpulkan, karena dibagiakan ke mana ngarannya nih ke orang-orang yang membutuhkan. Nah, bujur-bujur membutuhkan. Zakat fitrah tuh, nang bujur-bujur membutuhkan, nah kira-kira gembira hatinya. Tapi gembira ya berataan orang sugih gini beri zakat, nang gembira juga malaran aja. Nah, ini bang penyakitnya. Tapi kalau zakat mal itu siapapun boleh menerima. Tapi kalau zakat fitrah ini khusus orang fakir dan orang miskin atau orang yang talabatul ilmi. Nah, apa lagi sambungannya nih tentang mana tadi putusnya? Imam Ghazali, Imam Ghazali. Jadi daripada Imam Ghazali dan Imam Harmain haram pada ketika itu berkata-kata atas orang yang 40 yang jadi dengan dia Jumat itu. Tetapi yang mu'tamad pada Imam Nawawi dan Imam Rafi'i yaitu makruh juga. Dan sunat mendengarkan akan khatib membaca khutbah, yakni jangan bimbang kepada lainnya, melainkan jikalau ada ia jauh tiada mendengar khutbah, maka ketika itu sunat ia masyghul dengan membaca Quran dan zikir dan membaca sholawat atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mati lampu, di belakang dok, kata dengar lagi khutbah Sallallahu Alaihi Muhammad Sallallahu, hendak baca Quran makanya apa? Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau la ilaha illallah subhanallah alhamdulillah illallah subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Semuanya itu kan bacaan sunat, bacaan bila kadang-kadangaran. Tapi menang sunging telinga tuh kata sunat, dengarkan dia nang sunat. Mic-nya hangkoy benar. Adab nomor 9, apabila selesai daripada sembahyang Jumat maka sunat ia membaca Fatihah 7 kali. Ini dalilnya Pak Jiga Parena. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Al-Fatihah. Jadi Fatihah 4 ngarannya. Fatihah 4 tuh, Fatihahnya 7, Qul Hu 7, Falak 7, An-Nas tuh 7. Nah, ini kada langsung Allahumma inni ala dzikri wa husni ibadatillah. Ya Rabbana subhanallah, subhanallah, subhanallah. Jumat nih. Nah, ada tambilan nih. Kusuah mat Jumat itu. Kali di jurang amplok, hijau mata. Nah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Mau ngintun disuruh nih, nang disuruh nah. Pertama membaca Fatihah 7 kali dan Qul huwallah 7 kali dan Qul a'udzu birabbil falaq 7 kali dan Qul a'udzu birabbin nas 7 kali dahulu daripada bepandir. Jelas loh dalilnya. Namun dalam kitab As-Suriyah hari itu apa aja? Siapa yang membaca 7 maka dosanya diampuni sampai Jumat akan datang dan dia tidak akan dimatikan sampai Jumat akan datang. Kata mati mau. Nah, setelah 7 pas. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah fakat ruyaan ba'di salafi anna man fa'alahu asuma minal jum'ati wa kana hirzan lahu minasyaitan. Maka sesungguhnya telah diriwayatkan daripada setengah ulama yang dahulu-dahulu bahwasanya barang siapa mengerjakan yang demikian itu niscaya dipeliharakan daripada segala kejahatan. Cobalah dan dipeliharakan dan daripada merabahaya daripada Jumat yang pertama hingga Jumat yang kedua. Selamat kita.
dipeliharakan daripada berbahaya. Kebakaran kada mau rumah dipaling orang kada kawa jua rumah kita. Ngapa lagi? Asal Fatihah ampahnya dibaca. Kemudian daripada sembahyang itu, apa lagi? Dan sunat pula membaca kemudian daripada sembahyang Jumat itu, Allahumma ya Ghaniyyu ya Hamid, ya Mubdi'u ya Mu'id ya Rahimu ya Wadud. Aghnini bihalalika an haramik wa bifadlika amman siwak 4 kali. Amunnya surangan, amunnya berdua atau lebih, aghnina bihalalika. Di situ aja berubahnya. Aghnina bihalalika an haramika wa bifadlika amman siwaka. Yakni seyogianya dibacanya doa ini 3 kali. Makanya saya 3 kali imam doa Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mubdi ya Mu'id ya Rahim ya Wadud aghnina bihalalika an haramika bi ta'atika amman siwaka amman siwak. Diulanginya oleh imam. Men imamnya kada tapi paham atau kada usah mengaji. Atau nya kada apa? Kada dibaca ini. Dibaca ini. Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mubdi ya Mu'id ya Rahim ya Wadud aghnina bihalalika an haramika bi ta'atika amman siwaka amman siwak. Tambahannya aku ambil di Bidal Hidayah 4 kali, di sini 3 juga. Nang yang ikut tadi itu 4 kali bacanya. Nah, ini amun imam tuh kada terdengar baca ini, kita yang baca kayaknya imbas sembahyang sunat. Baca atau imam prianya kada membaca Allah ilahi lastul firdausi ahla wala aqwana naril jahimi fahabli taubata waghfir dzunubi fa innaka ghafirudz dzambil azimi. 7 kali atau 5 kali. Ya Imam Abdul Wahab Asy'arani, barang siapa yang membaca Jumat malam kah, pagi kah, siang kah, cuma mengguru sekumpul bacanya sarjin hidin imbah selesai doa yang kedua. Nah, makmum baca 4 ilahi lasul firdausi ahla wa la aqwala naril jahimi fa bi taubat wa fir dzunubi fa innaka ghafirudz dzambil azimi. 5 kali atau 7 kali, maka kada diragu-ragukan lagi orang tuh matinya baiman. Siapa ampun syairnya siapa? Ini syair nih. Siapa ampunnya? Abu Nawas. Abu Nawas toh, kisah Abu Nawas nih. Saya ikut kita kisah wali nih. Abu Nawas mati. Nah, mati Abu Nawas. Habis saya kisah, mati bang. Jadi Baghdad ada yang berduka karena legendaris humoris tinggal. Tidak ada orang yang ketemu atau melihat Abu Nawas terkecuali Tatawa. Nah, ini hal humor. Raja aja kan pangkongnya di kepala. Tatawa raja Harun Rasyid dipukulnya oleh Abu Nawas di kepala. Tertawa Harun Rasyidnya. Raja kayak apa lah raja dipukul di kepala. Tertawa raja karena saking lucunya nih Abu Nawas mati ya Abu Nawas nih. Mati Abu Nawas. Pengumuman Abu Nawas mati, ada nang sadih, ada nang sadang, ada nang kehilangan macam-macam orang. Ada juga nang memadahkan kayak apakah aja Abu Nawas tuh mati jadi sembahyangkan orang juga kah. Nah, artinya Abu Nawas ini orang biasa bang. Jadi laporan ke Imam Muhammad bin Idris. Pada ketika itu Imam Syafi'i sedang belajaran. Guru Abu Nawas meninggal. Karena naik sih dia. Kada sing ucapan. Meninggal guru ya sudah. Meninggal. Innalillahi. Sudah. Urang guru ya kada namanya mandikannya. Pian jadi sorangan. Saya paham, mandikan katakah? Maka mayat ini sudah di masjid endakannya. Dari mulai malam tadi, pas subuh meninggalnya sampai pagi, jika pukul 7 kada mandikannya belum. Maka wajib segera kan? Wajib segera. Kayak tuan imam, sembahyanganna kada. Jadi ujar Imam Syafi'i, kalau melihat tingkah laku Abu Nawas, kada aku sembahyangkan. Aku kada aku palne. Kada tidak disembahyangkan. Nah, Abu Nawas itu raja kan apa? Padang Demino ada, padang pelacuran ada, komplit tuh deh. Tapi nya kada menggawi, cuma ada. Singkat cerita, karena lama di masjid, lalu datang pengemis.
anak yatim berdua. Menangis menggarung abahku meninggal. Nah ini kisah Munawas tiba amal sosial di luar sana tanpa sepengetahuan siapapun. Hidin nang tuang beri makannya anak yatim tuh. Kada lawas pulang datang pulang, bubuhan janda-janda tua hilang pemimpin kami. Nah janda-janda tua nah dibagi insiden sosialnya. Tapi orang kada denang tahunya Abu Nawas nih bang, tahunya lucu aja bang. Kemudian orang penjara berataan pulang menangisan jauh orang penjara nah hilang anu kami figur kami. Waktu di penjara Hidin tuh lucu-lucu itu karpas masuk penjara. Jadi di penjara tuh Hidin keluar, ini masuk pulang, keluar masuk pulang orang pintar. Jadi di penjara ini tadi ditulis Hidin kata-kata yang kata-kata itu membuat tertawa orang penjara dan menangis, mana tertawa, mana menangis. Terakhir pengamis datang. Jadi pengamis datang ke masjid. Pengamis ingat. Ini waktu beberapa puluh tahun yang lalu Abu Nawas memberi tulisan syair. Karena Abu Nawas ini ahli syair, orangnya ahli dalam seniman. Bahasa ini tuh harat lah gitar kan menyanyi. Nah, mana-mana menyanyi. Mana duduk menyanyi. Nanti kamu kan di mana-mana duduk qasidah. Nah, ini kada menyanyi. Nah, mengapakah lagu dermaga saksi bisu. Wah, pokoknya buatnya kada lagu tuh pokoknya amana begana situ penyanyi. Jadi orang ini kan bahagia aja nih. Kurasa lah di daerah Pulau Patas ini banyak nang bahagia lagu daripada qasidah tahu pulang. Enggak kanakan contohnya menantu tua iyalah. Hang tua kaladiha. Jadi pengamis ini tadi, wahai Tuan Abu Nawas, engkau berpesan apabila engkau meninggal, ujar Pian Harito, tolong letakkan, selipkan kertas yang engkau kasih kemarin ke dalam baju. Nah diandaknya ke baju kan nah. Masalah. Diandak. Saya cari kertas ini ke kantong Abu Nawas. Nah Abu Nawas pasan bila aku mati anda kan nih. Jadi waktu itu Imam Syafi'i bingung. Imam Syafi'i itu orangnya hafal kitab tapi tak bulangkir kitab. 2 gudang ke 3 gudang kitab Imam Syafi'i habis dibuka. Kadida dalam kitab itu yang memadahkan bahwa orang model Abu Nawas nih disembahyangkan. Menang lain sembahyang mun imam kada. Kayak Nabi kan, jadi Nabi bayar kada hutangnya. Orang nih berhutang lah. Ujar nang manggutong mayat ada tang Nabi. Mun ada hutang dia bubuhan nikam jangan bayangkan. Aku kada aja Nabi. Paksa bubuhannya menyemano membayarkan hutang hanyar Nabi mau bayangkan. Hanya coba-coba kita maharam hutang. Yang diharamkan hutang tak. Hinta lo kok diharamkan lawas nyerama macah. Sawat paning kapalan nama hutangnya. Itu maharamkan hutang ngarannya. Tanangai. Karena orang lawas berhutang ini kada mau sugih. Kada mau sugih, pikirannya kada tenang. Tak itu kada tenang. Hingga ada nama hantui perasaan nang mahutangi apalagi muar benarnya ini kada dising bayaran. Sawat takakalahi orang dua laki bacucok kan. Jadi Abu Nawas apa Imam Syafi'i bergegamat kayak apa Tuan Guru pian membayangkan kada? Diam Sidin. Akhirnya Sidin dalam kebingungan ini melangkah pelan-pelan ke masjid. Lalu duduk melihat jasad Abu Nawas. Bingung, bayangkan kadakah, sembayangkan kadakah. Artinya dalam kitab karena Hidin ini kebaikannya tidak ada yang bisa diandalkan untuk bisa disolatkan. Karena orang alim besar tuh berpikir mana membayangkan orang nih. Kata aja panglah sekali gitu melihat kata sembahyang kada aku membayangkan. Ayo. Kita kan asal ada orang mati aja datangnya. Yang penting Allahu Akbar. Dah kada dapat nih. Apalagi nang mati itu orang nang berduit. Tambahnya aja potong buka aja dulu. 30.000 50.000. Apa ya kawan? Kau aja. Jam berapa sekarang aja? Soalnya di TH 15.000. Kamu awur aja. Ada taman apa menjana aja gawiakan aja aku awur nih sana. 15 ribuannya Pak. Kita tergantung amplop. Maunya bayangkan mayat. Imam Syafi'i ini memandang Abu Nawas ini kan membahanu sembahyang bahanu kada. Kayaknya bila pengajian bisa mau hulut guru. Abu Nawas apa ngarannya? Siapa Imam Syafi'i ini kuat di hulut Abu Nawas, bahkan Imam Syafi'i itu ceritanya sempat hampir masuk dalam penjara gara-gara Abu Nawas. Karena belum lucu
Orang betakun hukum, inya kada kasih to beluluco, gigir orang. Kayaknya bila sudah beluluco keluar pulang bernyanyi di luar masjid. Di luar masjid bernyanyi orang belajaran di dalam Imam Syafi'i. Kan mau hulut ngarannya. Cuma orang kada sarik lawan hidin. Cuma itu kan tanda macam ngarannya lawan ulama-ulama. Kayaknya di masjid orang lagu bagus. Azan, nya lagu saka. Lalu banyak kayak orang di tangan ke masjid. Siapa nang bang? Soalnya Bu Nawas tetawaan. Orang hendak sembahyang tetawaan dulu. Orang hendak sembahyang itu menangisnya ada tetawaan. Cucok aja mending itu sama azan aja. Termenung Imam Syafi'i. Nah kemudian datang pengemis tadi. Pengemis tadi itu menangis terseduh-seduh. Lalu datang imam, lalu udah pergi. Kemudian murid Imam Syafi'i ini datang. Ma'itihi tulisan tadi. Lalu dijulung kalau Imam Syafi'i yang duduk di samping mayat Abu Nawas. Sekalinya membuka, yaitu menangis menggarung toh siapa? Imam Syafi'i. Ini orang wali Allah Ta'ala. Apa tulisan itu bacaannya? Ya Allah, kalau orang soleh saja yang pantas minta ampun dan harap kepada Engkau ya Allah, artinya rahmatmu, bagaimana dengan kami-kami yang penuh dengan dosa dan noda ini meminta maghfirah dan ampunan kepadamu. Kalau sekiranya Engkau tidak menerima rahmat kami, merahmati kami dan mengampuni kami, kemana lagi kami akan mencari orang yang bisa memberi rahmat? Itu tulisannya di dalam mana itu bahasa orang bahine. Amun bahasa orang bari, ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa ala narjami. Jadi Imam Syafi'i seumur hidup aku tidak pernah ketemu ulama wali yang ngomong seperti ini. Hanya ada pada Abu Nawas. Abu Nawas itu harapnya kuat dengan Allah Ta'ala. Walau ibadahnya hampir tidak ada. Harapnya kuat, ibadahnya kurang, tapi orang kan tidak tahunya. Paham lo kan Ini aku jangan lain lagi aja harapan Tuhan pang dan Tuhan ampuni alhamdulillah kada ai. Itu ngarannya pangulir. Orang tahu Abu Nawas ini kada ada orang yang tahunya. Hati sidin tuh kada ada yang tahunya. Karena Imam Syafi'i ini berkata dalam hati waktu ditanya oleh murid-muridnya, bagaimana ayah, bagaimana guru? Ujar Imam Syafi'i dalam hati, ya Allah, aku kada tahu apakah pian merahmati dengan Abu Nawas dan mengampuni atau kada, aku kada tahu. Karena hukum sudah nangka ini kenyataan nah. Artinya model-model muha Abu Nawas ini kada kawa disembahyangkan. Menang lain merasa sembahyangkan baru kita payahan. Yang penting ada terus ikong kedua kah. Cuma amun imam jangan imam ini figur, karena bila ada orang mati, orang alim besar di situ ada, berarti hebat itu orang mati itu. Kayak Habib nang di Gresik kan? Habib di Gresik tuh 40 tahun bakhalwat, coba lah. Siapa aja yang mati kada mau sini keluar dari khalwat. Kiai mati kada keluar siden. Ulama mati kada keluar siden. Tokoh masyarakat mati kada keluar siden. Apalagi orang biasa tambah sidin kata pencang turun. Khalwat 40 tahun sampai mati bakhalwat aja. Habib Abu Bakar tak. Habib ini khalwatnya pada ketika tulak ke masjid. Sampai ke masjid bulik sidin. Ditakuni oleh kawannya. Ngapa Habib bulik? Orangnya aja sidin kata cukup 40. Umay beb. Masjid itu aja ribuan muatnya sampai keluar lagi berarti labeh. Nang lain tuh kambing jasidin. Nang manusianya kada cukup 40. Saking kasapnya. Begitu masuk ke dalam rumah, ujar Tuhan, ujar Nabi, ikam khalwat saja lagi Habib Abu Bakar. Khalwat lagi dalam kamar sampai meninggal Habib Bakar dalam kamar. Aku sudah pengaran berziarah. Kemudian ada orang biasa tinggalnya di pojok desa, mau sidin menyembahyangkan, ujar Rasulullah, Bakar turun tuh sembahyangkan si anak tuh. Bingung Habib, pedagang asongan nang di nang disembahyangkan neh. Jadi masyarakat berataan tanda tanya di hati, bertanya-tanya di hati, kenapa Habib ini maka turun nang sembahyang nang mati ini orang pedagang asongan, pedagang biasa, bahasa kita pedagang keliling nang kayak solihin tuh.
Mana-mana bawa motor senang samare. Udah dikuburkan, takoni orang, "Napa Beb? Pian?" Maka aku kata tahu juga aja Beb, Nabi yang nyuruh. Lalu Habib ini bertanya kepada istrinya, "Wahai istri si Fulan, apa amalan laki sampean ini sehingga inya nena disuruh aku nih keluar daripada khalwat untuk menyembahyangkan?" Ujar nang bini, kata napa-napa Habib sembahyang kayak orang juga. Qabliyah ba'diyahnya lacong sudah. Kata tahu napa-napa beruko aja langsung. Cuman laki kuni ada amal sebiji. Bila berdagang modal 1.000, untung 2.000, jumlah 3.000. Ya loh deh. Nah, 1.000 sagan memberi makani zuriat Rasulullah, 1.000 hagan saurang, 1.000 sagan modal. Rupanya memberi makani juriat Nabi para habaib. Tuh gawiannya nang digresek neh. Lain dikarisek lain. Sekarang imat nih macam-macam. Ujar Habib tidak ada. Berarti jelas demun umpat imat tuh tak tajingat juga. Han wali berarti nang mati nih. Pokoknya bila berdagang umpamanya tadi hidin modal 1.000 lah. Lalu untung 2.000. Berarti jumlah 3.000 leh. Jadinya lah. Nah, 1.000 ini memberi imakan Habib-Habib nang tuha-tuha nang kada kau becari lagi. Terus Habib-Habib nang kematian matkawitan diberi makani juriat Rasulullah nih. Kemudian nang 1.000-nya gen saurang makan minum. Nang 1.000-nya diulah modal pulang. Han nang ka itu keluar Habib nih. Berarti hibat nang mati nih. Nang ka itu juga Abu Nawas tadi hibat. Imam Syafi'i langsung nang keluar. Imam Syafi'i ini tempatnya aja tahu dalam surga. Nah, ujar Imam Syafi'i, ini guru kita berataan murid-murid kuai jihden. Ini syairnya ini membuat aku tertegun dan aku menangis. Karena tidak ada satupun ulama yang pernah membuat syair seindah ini dan sebagus ini. Yang harapannya antara dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lalu dikuburkan, dimandikan, disembahyangkan. Lalu dikenang ditulislah di mesannya Abu Nawas, ilahi lastulil firdausi ahla, sampai selesai. Nah, itu diamalkan oleh abah guru sekumpul wali juga, abah sekumpul kan, dan guru-guru nang lain. Kita nang awam nih kada hendak mengamalkan bah harat pada nang wali-wali lagi. Jadi kita imam kadang baca, kita aja baca surangan di belakang ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwal nari jahimi fa bi taubata wa firdunubi fa innaka ghafirud dzambil azim. Aman aku nih pribadilah aku jadi makmum Jumat, Fatihah 4 aku baca, qul huwallahu aku baca, pemberi falak aku baca, pemberi binas aku baca. Aku ancap membacanya. Nah, imbah itu selesai, imam belum selesai lagi. Sawat aku baca ilahi lastulil ahla. Selesai aku 5, nyari imam selesai nya berdoa. Nah, baca imam aku baca Bang. Nah, terserah. Padilahnya tadi siapa nama baca ninto ilahi lastulil nih. Maka Allah akan mematikan dalam keadaan iman, kada diragu-ragu akan lagi Syekh Abdul Wahab Asy'arani. Jadi di kuburan Abu Nawas ninto sampai hari ini kada suah kosong dari paziarahan wali lo leh. Ya mun hendak tahu orang wali kadanya lihat di kuburannya. Ada orang rajin datang wali itu mana aja kuburan Ali aja kekin aja dulu aja bubulikannya aja. Nah tuh baru lain wali kam Ali aja lain wali. Tapi mun orang tuh hendak aja hati-hati ini kan kada kau didustai Bang, kada kau didustai hati. Nah kada sampai lo koyot ikam nah, kada sampai lo ikam kabaki aja lo hanyar leh. Aneh hanya datang di Makkah nah. Berapa hari sudah datang? 2 hari. Oh, ini tadi datang, langsung para masih suara. Mana bisa salaman lah. Hanyar banget di Makkah nih. Mudah nanti jengkit juga kita ke Makkah. Hendak ayo kalau ke Makkah. Hendak ke Makkah nih. Hendak bertahan kita ke Makkah. Meningkat 7 tahun lagi. Bah mendoanya 7 tahun, Bang. Allahumma yassir lana ziyarah Makkah wal Madinah bi barakati Rasulillah. Dalam burdah to setiap tahun doanya. Sekali kan barang seumur hidup saat ada jadi diam. Sadih tuh alih saat ada jadi diam kan. Sadih ya. Ini berapa kali dah? 3 kali dah. Nah 3 kali dah. Tuhan pada kita, jangan pada kita.
Nah, jadi dikatakan itu Allah ilahi spiritus masing-masing kita baca di masing-masing. Masing-masing aja membacanya kecuali kita biisi masjid saurang kita pae. Mun kita biisi masjid saurang ayo aja. Kalau kita sugih banget kayaknya mulah masjid soranganan, kita matur. Mulai di Pulau Palasti kita matur tampilin urang mun deh. Karena masjid ampun masyarakat ampunnya paharatnya juga jurang nih. Nah, sama bewirit juga. Nah, wiritan sembahyang nih. Amun kita ampunnya aja kita bewirit nak bapaknya panjang. Tapi amun orang pun surau jangan nak bapaknya panjang, sarik urang. Kan, panjang jurang wirit mengantuk aku mata sawat di belakang. Macam-macam alasan orang. Wallahu alam bisawab. Sampai mana teh? Kalau menjalani yo, ya hamid. Itu leh. Jauh lagi sanyar sampai ke nomor 10. Jauh lagi nah, jauh-jauh. Nah, itu biasa. Jadi doanya Allah menjalani ya hamid, ya mubdi ya mu'id, ya rahim ya wadud. Nah, karena ada fadilahnya napa doa ini maka dibaca setiap hari Jumat, di antaranya supaya diberi kekayaan sampai minggu hadapan. Sampai minggu hadapan tuh ada hajar rezeki, ada hajar rezeki, ada hajar rezeki. Itu di antaranya tuh maka ada itu pengananya nang kisah mendetailnya. Cuma itu nang ianya siapa nang doa Allah ya ya hamid sampai habis tadi ada di dalam kitab risalah amaliyah nih. Nanti buka aja karena doa untuk Jumat ada di sini, buka aja. Nah, itu dibaca 4 kali atau 3 kali. Maka orang nih sampai Jumat akan datang ada aja yang dimakan, ada aja yang diminum, ada aja yang alat atau barang atau benda yang ditukarkan nantinya ada aja duit. Nah, cuma kada banyak ada kan yang penting ada. Nah, mudah-mudahan kita dipelihara Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa kita dalam naungan rahmat dan hidayah serta taufik Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan kita beratan mendapat selalu naungan daripada syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.